contoh peraturannya harus disiplin. Itu peraturannya harus disiplin. Masuk jam 7.30, pulang jam 3. Kalau kuliah hari biasa jam 3. Itu peraturannya. Kemudian contoh lain misal bertanggung jawab. Ya, peraturannya harus bertanggung jawab. Ada jadwal tiket, itu harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Oke, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas itu kalian sendiri yang menentukan keyakinan kelas yang akan kita buat di kelas seperti apa saja. Setiap orang nanti akan saya bagi dengan ini namanya sticky note. Ya, masing-masing akan mendapatkan satu lembar sticky note. Silakan dituliskan keyakinan kelas yang kalian harapkan untuk di kelas kita itu seperti apa. Contohnya tadi ya, ada disiplin, kemudian bertanggung jawab melaksanakan tugas membersihkan kelas. Saya bagikan ya sticky note-nya, yang laki yang kuning, tulisnya di sini ya biar nanti bisa ditempel. Satu aja Bu. 5 Bu. Satu orang satu keyakinan. Jadi Ini di bawah. Thank you.
Waalaikumsalam. Si, nanti kawannya ya. Ini apa tadi? Membersihkan kelas. Kemudian kelas lebih kompak saling menghormati. Sudah ada belum tadi saling menghormati? Saat tiba tiket kelas, bila
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trina Putasari, kelas 11 IPA 1. Saya Debbie Amelia, kelas 11 IPA 1. Kami merasa senang sekali karena dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas bersama Bu Hani dan teman-teman satu kelas. Kami dapat mencurahkan pendapat dan gagasan dalam keyakinan kelas tersebut, sehingga dapat kami laksanakan bersama secara penuh tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun. Ya pun. Alhamdulillah segala puji bagi Allah karena pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia hadir dalam diseminasi budaya positif yang saya lakukan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Suharni, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Negeri Katon. Ini diseminasi budaya positif dalam rangka aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Di sini ada 7 konsep budaya positif yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Lanjut, kita ke pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, positif. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang disiplin, menurut Bapak Ibu disiplin itu bagaimana Bapak Ibu? Budi ya. Silakan Budi ya. Disiplin itu bagaimana Budi ya? Disiplin itu menurut saya artinya mandiri, bisa tepat waktu, kemudian tanggung jawab. Terima kasih. Disiplin itu tepat waktu, bertanggung jawab, mandiri. Udah Nela? Menurut Ibu disiplin itu bagaimana? Disiplin itu mengikuti semua peraturan, seperti gitu ya. Kalau misalnya dalam suatu lembaga masuknya ditentukan jam 7.30, kita mengikuti sesuai dengan peraturan itu. Sebelumnya kita sudah di sekolah atau janji misalnya seperti itu, kita tetapi disiplin. Terima kasih Ibu Desmelawati. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada pertanyaan pemantik apa yang terbetik di pikiran kita ketika mendengar kata disiplin. Ada pendapat bahwa disiplin itu tanggung jawab, mandiri, kemudian tepat waktu. Kemudian ada juga disiplin itu adalah taat kepada peraturan. Baik Bapak Ibu, di sini yang selama ini kita lakukan sama dengan yang disampaikan Bapak Ibu.
bahwa disiplin itu kita maknai sebagai sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita melakukan sesuatu tindakan, membuat peraturan agar dipatuhi oleh orang lain. Tapi di sekolah ini supaya siswa itu bisa patuh terhadap peraturan yang sudah kita buat. Kemudian juga di sini kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan posisi ketidaknyamanan, karena seolah-olah dipaksa, gitu ya, harus patuh, gitu kan. Ada hukuman kalau tidak dilaksanakan terhadap tata tertib. Ternyata disiplin itu menurut Diana Gossen, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Kemudian kata disiplin juga berasal dari kata disipel atau murid atau pengikut. Hal ini mengandung arti bahwa untuk menjadi seorang murid itu mereka harus mempunyai alasan mengapa mereka belajar, mempunyai tujuan, mempunyai dasar kenapa saya belajar. Sehingga kalau misalkan mereka punya alasan, apa manfaatnya bagi saya harus belajar, apa manfaatnya bagi saya harus tepat waktu hadir di sekolah dan sebagainya, maka yang terbangun adalah motivasi dari dalam diri siswa, motivasi intrinsik. Sama seperti kita, Bapak Ibu guru kalau pagi datang tepat waktu, itu kenapa? Apakah karena lebih kepada takut ditegur atau ada motivasi lain? Tanggung jawab dan disiplin. Alhamdulillah. Jadi kalau ada motivasi kita itu karena rasa tanggung jawab dan disiplin, itulah yang disebut dengan kita punya motivasi intrinsik. Jadi ada atau tidaknya peraturan yang mengharuskan kita datang tepat waktu, karena kita punya motivasi intrinsik, maka kita akan hadir tepat waktu sesuai dengan nilai yang tertanam dalam diri kita, bahwa kita punya tanggung jawab, bahwa kita punya anak-anak yang sedang menunggu kita, bahwa kita sedang membangun masa depan bangsa. Sehingga motivasi itu lahir dari dalam diri kita. Jadi dengan kata lain, disiplin diri itu mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, di sini ada istilah lagi, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita, tidak terpengaruh dari luar. Tidak terpengaruh dari luar. Misal, kita punya nilai kebajikan universal itu bertanggung jawab. Maka walaupun tidak ada teguran, tidak ada hukuman, maka kita akan cenderung untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah ditugaskan kepada kita. Ini mendasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut, kita ke motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika manusia itu berperilaku itu digolongkan menjadi 3 hal yang mendasari atau yang memotivasi. Yang memotivasi perilaku manusia yang pertama adalah hukuman. Jadi kadang kita itu melakukan suatu tindakan untuk menghindari suatu hukuman. Misal kita di kelas, kita memberikan tugas, maka kita biasanya akan berkata kepada anak-anak, kalau kamu tidak kerjakan nanti saya berikan hukuman. Nggak datang nggak datang tepat telat seperti itu, maka kita suruh dia untuk lari keliling lapangan. Misal itu adalah bentuk hukuman. Nah, hukuman ini berbeda dengan konsekuensi. Jadi kita mengenal ada hukuman, kemudian ada konsekuensi, dan kita mendengar istilah
istilah baru itu yaitu restitusi. Bagi saya juga ini baru Bapak Ibu. Nah, di sini untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan jika murid tidak takut. Jadi kalau murid nggak takut, walaupun dikasih iming-iming hukuman, maka mereka itu tidak akan melaksanakan apa yang kita perintahkan. Ya, jadi sistem itu akan berjalan kalau murid-murid punya rasa takut. Kemudian yang kedua, mendorong menyalahkan diri. Kemudian yang ketiga, anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi di sini karena takut dihukum, kadang-kala mungkin ini sudah sering kita alami, anak itu berbohong gitu ya, untuk menyembunyikan kesalahannya. Kemudian peraturan dibuat oleh guru. Jadi di sini hukuman itu biasanya mendadak, tiba-tiba. Anak nggak ngumpul PR, ya sudah, kamu push up 5 kali, misal seperti itu. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, umumnya secara fisik. Contoh itu tadi suruh lari keliling lapangan, kemudian suruh push up. Mungkin kita sudah kadang-kala termasuk pelakunya ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua itu adalah konsekuensi. Nah, untuk konsekuensi berbeda dengan hukuman. Kalau konsekuensi itu anak ketika melakukan pelanggaran terhadap tugas atau perintah yang kita lakukan, itu mereka sudah mengerti apa konsekuensi yang harus dilakukan, apa sanksi yang harus mereka terima ketika mereka tidak melakukan. Ini yang pertama, memerlukan monitoring terus-menerus. Jadi kalau untuk konsekuensi itu harus dimonitoring terus-menerus. Kalau tidak dimonitoring maka itu tidak akan berjalan. Kemudian yang kedua, mendorong kepatuhan. Karena ada kesepakatan antara guru dengan murid, maka mereka cenderung untuk patuh karena takut kepada konsekuensi atau sanksi yang akan diberikan. Kemudian anak belajar taat peraturan. Jadi di sini konsekuensi agak lebih bagus daripada hukuman tadi, karena anak sebelumnya sudah tahu apa sanksi yang akan mereka terima. Kemudian ada kesepakatan kelas. Biasanya kita di awal pembelajaran itu musyawarah dengan anak. Pelajaran saya harus ada buku 2, 1 buku catatan, 1 buku latihan. Yang nggak bawa buku latihan, maka dia sanksinya atau konsekuensinya harus bagaimana. Kemudian ciri konsekuensi yang selanjutnya adalah mengontrol anak dengan penguatan yang positif. Jadi kita berikan penguatan yang positif kepada anak. Berbeda dengan hukuman tadi, penguatannya itu biasanya umumnya secara fisik. Kalau konsekuensi penguatan yang kita berikan itu adalah penguatan yang positif. Kemudian yang istilah baru yang mungkin baru kita dengar itu tentang restitusi. Untuk restitusi itu ciri-cirinya murid belajar bertanggung jawab dalam perilakunya. Kemudian mendorong motivasi intrinsik karena kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang menggiring sehingga anak tersebut bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya dan memikirkan cara untuk menyelesaikan tindakan yang sudah dilakukannya. Kemudian anak belajar memecahkan masalah. Jadi dalam restitusi ini anak kita ajak untuk berpikir bagaimana cara memecahkan masalah berdasarkan pikiran mereka sendiri. Kemudian restitusi ini dibuat oleh murid. Jadi murid kita libatkan untuk membuat nanti sebelum dilaksanakan restitusi itu ada langkah-langkahnya, termasuk yang akan kita bahas itu tentang keyakinan kelas. Jadi ketika anak melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat, maka mereka akan memikirkan cara, gagasan untuk bertanggung jawab terhadap pelanggaran keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian ciri yang selanjutnya, anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kontrol.
Kalau dirinya sendiri yang memegang kontrol, bukan orang lain. Nah, ini ada sedikit game untuk bahwa anak kita sendirilah yang memegang kontrol. Saya minta 2 orang ke depan. Bu Vita sama Bu Rohma silakan ke depan. Kita ada sedikit game untuk memberikan pemahaman tentang restitusi, bahwa diri sendirilah yang memegang kontrol. Jadi antara Bu Vita sama Bu Rohma ini salah satu akan mengepalkan tangan, kemudian yang satu akan berusaha membuka, yang mengepalkan ini akan berusaha untuk mempertahankan supaya tidak terbuka. Nanti bergantian. Silakan Bu. Coba Bu Rohma kepalkan tangan, nanti Bu Vita berusaha sekuat mungkin untuk membuka kepalan tangannya Bu Rohma. Berusaha membuka ini Bu Vita sedang dalam usaha membuka kepalan tangannya Bu Rohma. Saya hitung sampai 5, kalau tidak berhasil gantian. 1, 2, 3, 4, 5. Dan hasilnya tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Karena Bu Rohma tidak mengizinkan Bu Vita untuk membuka kepala tangannya. Di sini pada hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Jadi kalau kita berikan hukuman, itu pada waktu itu anak akan patuh, tapi dalam dirinya itu ada semacam sakit hati. Kemudian itu akan bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban dalam tanda kutip mendapatkan keadilan. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ini untuk hukuman. Kemudian peraturannya adalah titik-titik, maka kamu harus titik-titik dan sebagainya. Kemudian negatif karena di sini ada ancaman. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Modenya mode paksaan, mendorong menyalahkan diri, dan konsep diri yang dibangun pada diri anak adalah konsep diri turun. Kemudian kalau konsekuensi dan restitusi itu kita mendorong anak kepada identitas sukses. Untuk konsekuensi ini sesuatu harus terjadi karena anak sudah menyadari konsekuensi yang akan diterima. Kemudian tidak nyaman, dibuat tidak nyaman dalam waktu yang sebentar. Nah, ini netral karena di sini ada kesepakatan sebelumnya. Lakukan apa yang saya katakan. Kemudian restitusi. Nah, untuk restitusi, ini restitusi merupakan pilihan. Jadi kita berikan pilihan kepada anak untuk menentukan solusi dari tindakan atau pelanggaran yang sudah dilakukannya. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi proses yang kita lakukan menggunakan restitusi itu akan bertahan lama, akan membuat dampak yang dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian murid atau anak akan mendapatkan penguatan, akan tertanam nilai-nilai yang mereka sadari bahwa kalau saya begini maka dampaknya akan seperti ini, maka saya harus seperti ini. Kemudian murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Anak akan terbentuk karakternya, tidak akan mencari kesalahan, tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi dia akan fokus pada solusi. Ini identitas gagal untuk hukuman. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan karena takut kepada hukuman yang akan diterima. Sementara kalau konsekuensi, murid atau anak
belajar taat peraturan karena sudah tahu konsekuensi yang harus diterima. Sedangkan restitusi, murid atau anak belajar untuk memecahkan masalah. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas kesalahan. Sementara untuk konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Agak lebih penting ya Bapak Ibu kalau konsekuensi, karena di sini sama-sama sudah paham bahwa nanti konsekuensinya seperti apa. Kemudian kalau restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Seperti tadi Bu Vita sama Bu Rohman saling mencoba membuka kepala tangan. Yang memegang kendali untuk membuka atau menutup, mempertahankan kepalang itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Kemudian dampak pada murid, mereka akan marah, merasa bersalah, rendah diri, atau mengasingkan diri. Mungkin tergantung karakter anak. Kalau anak yang pendiam, maka dia mungkin cenderung akan rendah diri atau bahkan mengasingkan diri. Kemudian kalau konsekuensi, kehilangan hak waktu jeda seorang diri. Jadi kehilangan hak untuk jangka waktu yang sebentar saja. Kemudian kalau restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Ini yang kita harapkan dari langkah-langkah restitusi. Bagaimana restitusi itu nanti kita akan bahas pada pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang ada sedikit, Bapak Ibu sudah dapat ini ya, gambaran apa itu hukuman, apa itu konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini hukuman ataukah konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Kita akan lihat nanti jawaban yang betul itu di slide berikutnya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kemudian yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Kita akan lihat nanti di slide berikutnya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian dijemur di lapangan karena mengobrol dengan teman saat pelajaran. Hukuman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Sudah mulai galau ini Bapak Ibu. Hukuman atau konsekuensi? Kemudian murid diminta lari keliling lapangan karena terlambat hadir pada pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Sudah mulai galau? Apakah hukuman ataukah konsekuensi? Kita akan lihat jawabannya. Ya. Oke, Bapak Ibu banyak yang betul. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Ini merupakan konsekuensi karena dia relevan dengan pelanggaran yang sudah dilakukannya ya. Kalau yang tidak relevan berarti misal dia terlambat suruh lari keliling lapangan 3 kali, itu tidak relevan. Jadi itu namanya hukuman. Tapi kalau seperti ini disuruh menulis kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah", ini relevan dengan tindakan yang dilakukan oleh murid. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, itu berarti hukuman. Kemudian bersikap coretan yang dibuatnya di meja, konsekuensi, karena dia harus konsekuen dengan tindakan yang sudah dilakukannya sehingga dia harus membersihkan. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Relevan tidak Bapak Ibu? Tidak. Kalau tidak relevan, berarti kemudian juga hukuman itu ciri-cirinya
lebih kepada fisik. Jadi di sini adalah hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi, dia harus konsekuen dengan tindakan yang dilakukannya dan itu relevan dengan tindakannya. Jadi dia harus menggantikan kertas teman yang sudah dia coret-coret. Atau misal di meja, kadang-kadang anak-anak itu tangannya aktif gitu ya, meja teman digambar-gambar. Maka sebagai konsekuensinya dia harus membersihkan gambar di meja teman tadi. Kemudian dijemur di lapangan karena mengobrol dengan teman saat pelajaran, ini adalah hukuman karena tidak relevan dan itu biasanya tiba-tiba, artinya tidak ada kesepakatan sebelumnya. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini tadi yang membuat Bapak Ibu galau. Ini hukuman atau konsekuensi? Ternyata yang betul dia adalah hukuman. Kalau konsekuensi harusnya gimana Bapak Ibu? Nelpon orang rumah, orang tuanya minta antar sepatu yang warna hitam, atau dia minta izin pulang untuk ngambil sepatu warna hitam. Itu yang relevan. Ya, kalau disuruh bertelanjang kaki sepanjang hari, itu tidak relevan. Kemudian murid diminta lari keliling lapangan karena terlambat hadir pada pelajaran PJOK. Di sini adalah konsekuensi karena dia terlambat hadir pada pelajaran olahraga. Beda kalau terlambat hadir pada pelajaran seni budaya. Dia suruh lari, itu tidak relevan. Mungkin kalau seni budaya terlambat hadir suruh nyanyi, itu relevan. Ya. Kalau kimia bagaimana Bapak Ibu? Kalau terlambat hadir suruh mencatat kalimat saya tidak akan terlambat lagi, gitu ya. Kalau agama bagaimana? Suruh istighfar, Pak. Nah ini Bu Des bingung kalau biologi. Bu Sisil kalau ekonomi suruh gimana Bu kalau terlambat? Biologi suruh bunga. Lanjut ke judul berikutnya, motivasi perilaku manusia. Ini tadi bahwa motivasi perilaku manusia tadi digolongkan menjadi 3, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Maka di sini Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School, motivasi perilaku manusia, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak cenderung untuk menyembunyikan kesalahan supaya tidak mendapatkan hukuman dari orang lain. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Motivasi ini bersifat eksternal, jadi dari luar dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi mereka melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Ada iming-iming. Nah, kalau kamu bisa mengerjakan tugas, maju ke depan, akan saya kasih duit Rp5.000. Maka ini bersifat eksternal. Kemudian motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi perilaku manusia yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini mereka akan belajar bertanggung jawab untuk menghargai diri sendiri terhadap nilai-nilai yang telah mereka yakini atau nilai-nilai kebajikan universal tadi. Nah ini Bapak Ibu, ada yang suka memberikan penghargaan tidak Bapak Ibu? Ada yang
Lebih lanjut, Kohn mengemukakan bahwa penghargaan memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan dapat mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, bahkan penghargaan dapat merusak hubungan. Ini agak mengejutkan ya Bapak Ibu, bahwa dikatakan penghargaan itu dapat menurunkan kualitas. Karena biasanya anak itu ketika terbiasa diberikan penghargaan, maka mereka akan melakukan sesuatu itu kalau ada iming-iming berupa penghargaan. Lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Bahwa bagi seorang guru itu kita harus menyadari, harus memahami kebutuhan dasar manusia yang di sini menurut William Glasser dalam Choice Theory itu dikelompokkan menjadi 5 dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk dapat bertahan hidup. Kebutuhan manusia itu untuk dapat bertahan hidup, seperti makan, pangan, sandang, papan, itu adalah termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi secara fitrahnya manusia itu membutuhkan kasih sayang, membutuhkan, ingin dirinya itu diterima. Kemudian juga kebutuhan dasar yang selanjutnya, manusia itu membutuhkan kebebasan. Kebebasan dalam hal ini adalah untuk menentukan pilihannya. Jadi dia ingin merdeka, tidak mendapatkan intervensi dari orang lain. Kemudian kebutuhan selanjutnya adalah kesenangan. Jadi manusia itu membutuhkan kesenangan untuk mendapatkan hiburan. Begini terus mati. Sana kok enggak? Melaku. Kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya adalah penguasaan atau merasa diakui. Jadi setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar untuk dia itu merasa diakui kemampuannya. Saya bisa loh seperti ini, gitu ya. Ini contoh kasus kebutuhan dasar manusia. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jika kita menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, kalau menurut Bapak Ibu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Mungkin kita akan memanggil Doni ya Bu ya. Doni akan kita panggil, kemudian biasanya kita akan menanyakan alasannya, kenapa kok dia melakukan hal tersebut. Kalau jawaban Doni misalkan saya bosan Bu dengan bekal yang dibawakan oleh orang tua saya, berarti di sini Doni membutuhkan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi adalah kalau Doni bosan, berarti dia membutuhkan atau kebutuhan dasar yang belum terpenuhi adalah kebebasan. Kemudian kalau misalkan jawaban Doni itu saya
ingin orang tua saya itu tahu apa sih makanan favorit saya. Masa dibawain itu aja? Berarti di sini kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari Doni adalah kasih sayang. Tapi kalau jawaban Doni iseng aja sih Bu, ngeledekin teman-teman, berarti kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari Doni adalah kesenangan. Baik, di sini ada kasus, ada kita menurut Bapak Ibu ini ada kasus Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Nah ini kita coba Bapak Ibu. Kalau misalkan jawaban Bimo, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Berarti kebutuhan dasar yang ingin diterima oleh Bimo adalah kesenangan. Kemudian kalau aku bosan belajarnya gitu-gitu aja, ibu guru sibuk padahal aku pengen main sama bu guru. Perhatian, rasa kasih sayang. Aku udah ngerjakan tugas tapi sama bu guru malah belum dilihat. Penguasaan atau merasa diakui. Nih. Jadi kalau aku bosan belajarnya gitu-gitu aja, berarti kebebasan. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Berarti kebutuhan dasar yang ingin diterima adalah kesenangan. Lanjut ke posisi kontrol guru. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada 5 posisi kontrol bagi seorang guru yang harus kita pahami. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, kalau penghukum itu biasanya hukumannya itu tiba-tiba datang dari guru, kemudian biasanya secara fisik. Biasanya yang kita katakan itu, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan titik-titik. Kamu lagi, nanti saya hukum kamu, gitu ya. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, kita itu berbicara itu dengan lembut, ya. Apa kamu gak kasihan nak sama ibu? Berapa kali udah saya bilang, gitu kan ya. Kemudian kalau sebagai teman, itu kita cenderung memposisikan diri kita itu membuat mereka nyaman. Ya udah nanti ibu bantu gitu. Kemudian kalau pemantau itu biasanya lebih ke konsekuensi. Apa peraturannya? Kalau kamu melakukan ini berarti kamu harus bagaimana? Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Itu sebagai pemantau. Nah, posisi seorang guru yang diharapkan adalah guru itu harus bisa menjadi bertindak sebagai posisi kontrolnya sebagai manajer, yaitu dengan menggiring anak dengan pertanyaan-pertanyaan yang itu akan membuat anak itu mengerti kesalahannya apa, kemudian solusi atau bertanggung jawab terhadap kesalahan yang sudah dilakukannya. Maka ini nanti hasilnya kalau hukuman itu anak memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Kalau membuat orang merasa bersalah, maka anak itu akan larut dalam rasa bersalahnya. Dia akan menyembunyikan, menyangkal. Kemudian kalau sebagai teman, maka anak itu akan tergantung. Dengan guru lain belum tentu dia akan seperti itu, tapi dengan dia akan manut seperti itu, dia tergantung. Kemudian kalau dengan pemantau, kalau posisi guru sebagai pemantau, maka anak akan menyesuaikan bila diawasi, hanya jika diawasi. Sementara kalau sebagai manajer, nah ini yang kita harapkan guru itu memposisikan dirinya
Misal untuk pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak Ibu nih, ini posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Pak Anjar barangkali mau menjawab. Yang mana, Bu? Yang saya kecewa sekali dengan kamu. Pilihannya apa tadi? Penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, Yang dua, merasa bersalah. membuat orang merasa bersalah. Nanti kita lihat ya Pak jawabannya. Kemudian kamu selalu saja salah. Penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, ataukah manajer? Pemantau. Oke. Kemudian selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Pemantau. Ayo bantulah demi ibu. Pemantau lagi. Ayo bantu. Rasa bersalah. Apa yang telah kamu lakukan? Pemantau. Pemantau. Apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah ini? Pemantau. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Teman. Apakah kamu yang meyakininya? Peraturannya apa? Kemudian kamu tidak akan mendapatkan bintang kalau tidak menyelesaikan tugas ini. Manajer, ingatkan apa yang telah saya lakukan untuk kamu. Teman, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Oke, kita lihat jawaban yang seharusnya. Manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang merasa bersalah. Bener berarti. Kemudian kamu selalu saja salah. Itu penghukum. Ya. Kemudian selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu penghukum. Ayo bantulah demi ibu. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai seorang teman. Kemudian kalau apa yang telah kamu lakukan, itu berarti kita sebagai pemantau. Apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah ini? Berarti kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Berarti sebagai teman. Apakah kamu meyakininya? Berarti kita bertindak sebagai manajer. Peraturannya apa? Pemantau. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan bintang kalau tidak menyelesaikan tugas ini. Pemantau. Ingatkan apa yang telah saya lakukan untuk kamu. Teman. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Pembuat merasa bersalah. Lanjut, kita ke keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan tematik. Mengapa kita perlu memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Bapak Ibu, kalau di jalan raya, Bapak Ibu pakai motor, pakai helm nggak Bapak Ibu? Pakai dong. Kenapa pakai helm? Apakah karena ada peraturan, takut ketemu polisi, atau karena apa? Melindungi diri. Demi keselamatan. Kalau kita memakai helm karena demi keselamatan, berarti kita sudah mempunyai nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri atau keyakinan diri. Kemudian mengapa kita perlu hadir tepat waktu saat jam pelajaran? Kemudian di sini cara untuk pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi nggak spesifik, nggak detail, tapi dia berisi pernyataan-pernyataan universal. Contoh, misal ada anak-anak yang mungkin ketika di kelas itu suka membuli atau bersikap intoleran. Kita cukup di situ di keyakinan kelas menuliskan saling menghormati sesama teman. Seperti itu. Jadi
berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi Bapak Ibu nanti terutama wali kelas ketika membentuk keyakinan kelas di kelas itu dilarang menggunakan kata-kata negatif. Misal dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, di keyakinan kelas itu ubah menjadi kalimat positif, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian misal kalimat jangan mengganggu orang lain, itu nggak boleh kalimat negatif. Ubah menjadi saling menghormati atau saling menghargai. Seperti itu. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah atau kelas. Jadi nggak boleh nanti keyakinan kelas itu ada 20 poin. Ya, karena dia memang berupa pernyataan-pernyataan universal sehingga tidak terlalu banyak. Satu pernyataan itu bisa mewakili beberapa poin. Kemudian keyakinan kelas hendaknya kontekstual sehingga dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi yang memang dekat dengan kehidupan mereka. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas. Jadi nanti Bapak Ibu ketika membentuk keyakinan kelas itu harus hadir semua, harus semua memberikan usulnya, kontribusi. Masing-masing anak itu nanti akan mengumpulkan keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu pada akhirnya nanti akan ditandatangani oleh semua warga kelas. Kemudian hasil keyakinan kelas itu bisa Bapak Ibu ketik, di print dan di share di grup wali murid. Sehingga wali murid itu akan tahu bahwa keyakinan kelas di kelasnya itu seperti ini. Nah, biasanya kita menggunakan sticky note. Sticky note itu dibagikan kepada anak-anak, mereka suruh menuliskan keyakinan kelas usul masing-masing. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya keyakinan kelas itu tidak bersifat mutlak. Dari waktu ke waktu itu bisa dilakukan peninjauan ulang, bisa berubah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, ini contoh-contoh kalimat keyakinan kelas. Saling peduli dan menghormati sesama teman. Jadi nggak ada kalimat negatif ya Bapak Ibu ya. Kemudian bertanggung jawab dan bekerja sama membersihkan kelas. Kalau sudah ada bertanggung jawab dan bekerja sama berarti nggak ada lagi gotong royong karena sudah mencakup di sini. Kemudian bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Bersikap sopan dan menghormati guru. Lanjut ke selanjutnya yaitu tentang restitusi. Nah, ini yang mungkin istilah yang agak baru ya tentang restitusi. Kalau tadi kita di posisi kontrol seorang guru kita mengenal ada 5, salah satunya adalah restitusi. Bapak Ibu masih ingat ya tadi di posisi kontrol seorang guru ada sebagai penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada yang berada pada posisi sebagai teman, kemudian pemantau, dan sebagai manajer. Nah, untuk sebagai manajer ini melakukan langkah-langkah restitusi. Sekarang apa sih restitusi itu sebenarnya? Restitusi menurut Gosen adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi memperbaiki kesalahan murid sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka itu dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen pada pernyataannya, pada tulisannya pada tahun 2004. Kemudian menurut Jensen Gosen, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini proses kolaboratif.
restitusi itu kolaboratif, tidak hanya dari satu arah, misal guru saja, tidak hanya dua arah dari guru dan siswa, tetapi kolaboratif, bisa jadi dari pihak wali murid juga kita libatkan dalam proses restitusi. Kemudian rekan sejawat itu juga kita libatkan mungkin untuk sharing, diskusi dan sebagainya, mencari penyelesaian. Jadi ini proses kolaboratif yang berbasis pada kekuatan. Kemudian ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Kalau hukuman untuk menebus kesalahan, konsekuensi untuk menebus kesalahan. Tapi kalau restitusi itu adalah untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita nanti akan menggunakan langkah-langkahnya. Ada 3 langkah yang nanti akan kita bahas dalam restitusi. Menawarkan kepada anak, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita fokus pada karakter yang akan kita bentuk, bukan pada tindakan kesalahan yang dilakukan. Kemudian restitusi akan menguatkan kembali karakter. Jadi karakter yang sudah ada pada diri anak itu kita kuatkan kembali melalui pertanyaan-pertanyaan tadi, sehingga dia bisa menggali apa sih kesalahan saya, apa sih nilai-nilai keyakinan yang sudah saya langgar, apa sih yang bisa saya lakukan, seperti itu, sehingga dia bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi. Jadi restitusi bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi restitusi itu fokus pada solusi yang akan dilakukan. Nah, ini segitiga restitusi, Bapak Ibu. Langkah-langkah yang kita lakukan dalam restitusi itu yang pertama ada. Nah, ini segitiga restitusi, Bapak Ibu. Langkah-langkah yang kita lakukan dalam restitusi itu yang pertama ada menstabilkan identitas. Jadi ketika ada seorang anak yang melakukan kesalahan, hal yang pertama yang kita lakukan itu memberikan penguatan bahwa kesalahan itu tidak dia sendiri yang melakukan. Artinya kita memberikan penguatan dengan menggunakan kalimat-kalimat, misal semua orang juga pernah salah, kamu tidak sendirian dalam melakukan kesalahan. Kesalahan itu hal yang manusiawi, seperti itu. Itu untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah, kita memberikan kesadaran kepada anak apa sih yang kesalahan yang sudah dia lakukan. Misal, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu kalimat-kalimat yang seperti itu. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Itu validasi tindakan yang salah. Artinya kita memberikan kesempatan kepada anak itu untuk menyadari bahwa saya itu tidak dipojokkan, tetapi saya dipahami bahwa saya punya alasan. Seperti itu. Kita memberikan pertanyaan kepada anak, kamu pasti punya alasan sehingga melakukan hal seperti itu. Kemudian langkah yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi karena kita tadi sudah membentuk keyakinan kelas, semua sudah berkontribusi, sudah kita dapatkan kesimpulan, sudah kita print, sudah kita tanda tangan semua, bahkan sudah kita share kepada wali murid. Maka di situ kita bisa menanyakan kembali kepada anak yang melakukan sebuah tindakan kesalahan. Misal, ada anak yang pada hari Senin tidak memakai topi, tidak memakai atribut, maka kita bisa tanyakan, keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Ya. Oh, ternyata keyakinan yang dilanggar adalah
bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Memakai atribut itu termasuk bertanggung jawab. Nah, ini ada contoh-contoh kasus. Ada 2 orang anak namanya Anto dan Dino. Ketika sedang bermain bersama di lapangan basket, tiba-tiba mereka terlibat pertengkaran adu mulut. Maka salah satunya itu menjadi emosi dan akhirnya mengadakan kontak fisik. Sampai akhirnya baju temannya itu ada kancing bajunya yang terlepas. Maka kemudian di sini guru piket langsung melerai mereka dan bawa mereka kepada ibu kepala sekolah. Kemudian di situ ibu sekolah melakukan restitusi. Jadi kita memposisikan diri seolah-olah kita itu memahami kondisi mereka. Sehingga di sini Ibu Suti bertanya, Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Kemudian Dino menceritakan alurnya kenapa sampai terjadi seperti itu. Maka Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Ini berada pada langkah validasi tindakan yang salah. Dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun Ibu Suti meminta Dino untuk memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Kemudian Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Nah, di sini kemudian Dino masih berpikir. Maka Ibu Suti bertanya kepada Anto, apa yang bisa Dino lakukan untuk memperbaiki masalah. Maka Anto meminta supaya kancing bajunya diperbaiki. Kemudian di sini Dino berpikir mungkin dilem, cuma kalau dilem itu nggak tahan lama, sehingga kemudian harus dijahit. Dan Ibu Suti menawarkan Dino akan diajari menjahit oleh guru tata busana yaitu Pak Irfan. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Ini kasus-kasus seperti ini, langkah-langkah yang bisa kita lakukan di lapangan ketika menangani anak-anak yang melakukan sebuah tindakan kesalahan, kita bisa melakukan dengan langkah-langkah. Ini kasus-kasus seperti ini, langkah-langkah yang bisa kita lakukan di lapangan ketika menangani anak-anak yang melakukan sebuah tindakan kesalahan, kita bisa melakukan dengan langkah-langkah restitusi. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas dengan kalimat semua orang itu pernah berbuat salah. Kemudian validasi tindakan yang salah, itu kita memberikan pernyataan bahwa kamu pasti punya alasan. Kemudian menanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggar. Ini langkah-langkah restitusinya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kasus 2. Pada kasus 2 ini pelajaran bahasa Inggris. Nah, Miss Erma ini di papan tulis ya. Namun ada salah satu siswa yang malah tidur-tiduran dan tanpa acuh-acuh. Maka kemudian Ibu Dani bertanya, Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Tapi Fajar malah tampak malas-malasan, dan sampai di depan Fajar juga hanya diam, terpaku sambil memainkan spidol di tangannya. Maka di sini Ibu Dani berkata, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan, sudah sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk, masih dengan sikap tidak perhatikan, acuh tak acuh, dan nilainya juga tidak terlalu baik. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, nggak tahu Bu. Maka
Maka Ibu Dani pun menjawab diri, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu. Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Nah, menurut Bapak Ibu, kalimat yang Ibu Dani sampaikan ini tidak kasihan sama ibu. Ini kalau posisi kontrol nih, apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, ataukah sebagai manajer? Membuat rasa bersalah dengan suara yang memelas ya Bapak Ibu ya, dengan suara yang memelas. Kalau misalkan posisi Ibu Dani itu sebagai manajer, maka seharusnya Ibu Dani melakukan langkah-langkah restitusi. Contohnya dengan untuk menstabilkan identitas itu kita bisa berkata kepada si Fajar, Fajar, Ibu lihat kamu sedang tidak semangat belajar ya. Kamu berhak merasa begitu. Ibu kadang juga begitu kok, manusiawi, gitu ya. Kemudian validasi tindakan yang salah, Ibu Dani akan bisa menanyakan kepada si Fajar. Oh nggak apa-apa kamu bersikap seperti itu, kamu pasti punya alasan kan, bisa cerita apa alasannya, gitu kan. Kemudian menanyakan keyakinan dari sikap yang sudah kamu tunjukkan, kira-kira kamu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki sikap kamu? Itu langkah-langkah restitusi yang bisa kita lakukan dalam menyelesaikan pelanggaran pada keyakinan kelas. Itu yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif. Selanjutnya barangkali ada dari Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, dipersilakan. Saya mau bertanya di sini bahasa sederhana dari pengertian restitusi itu apa biar pemahamannya lebih sederhana. Apa sih restitusi? Terima kasih Indah. Restitusi bahasa sederhananya bahasa yang mudah dipahami. Mungkin dari Bapak Ibu dari penjelasan yang sudah saya berikan tadi bisa sedikit memberikan kesimpulan. Ini sebetulnya ada di halaman ke-29 tadi ya Bapak Ibu ya. Bahasa lain dari restitusi itu adalah menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan ya. Jadi restitusi itu menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh murid sendiri agar mereka bisa bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai atau keyakinan yang diyakininya. Barangkali dari Bapak Ibu yang lain yang ingin ada yang ingin didiskusikan. Silakan. Bu Lia Puspita. Kalau menurut saya, karena saya tahunya di fisika ada fisika ya. Di fisika itu ada koefisien restitusi kan. Nah restitusi itu artinya kemampuan untuk kembali ke posisi semula. Itu kalau di fisika. Mungkin kalau di sini menciptakan kondisi siswa untuk kembali baik atau memperbaiki kesalahannya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih sekali.
sekali Bu Lia Puspita, Masya Allah ya, saling berkaitan. Jadi di sini restitusi ternyata ada juga di fisika. Kembali kepada keadaan semula. Jadi pada fitrahnya anak-anak itu sebetulnya tidak ada yang tidak baik. Maka kalau dilakukan restitusi, diharapkan mereka kembali kepada keadaan yang baik, kembali kepada fitrah, kembali kepada keadaan yang seharusnya. Seperti itu. Terima kasih sekali, ini malah membuka wawasan baru bagi kita bahwa ternyata ada kaitannya dengan materi pelajaran. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kesediaannya untuk hadir dalam diseminasi budaya positif yang saya lakukan pada hari ini. Ada kesalahannya, kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Indayanti, guru SMA Negeri 1 Negeri Katon. Saya merasa bangga dan sangat mendukung salah satu rekan kami, Bu Harni, yang sedang mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 8 ini. Setelah saya menyimak diseminasi yang telah dilaksanakan oleh Ibu Harni tentang budaya positif pada rekan-rekan guru, saya berharap kami dapat menerapkan budaya positif di sekolah dan dapat menjalankan posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan langkah-langkah restitusi sehingga mewujudkan siswa-siswi yang memiliki motivasi intrinsik serta memiliki karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.